Salam semesta. Hidup itu jalani saja. Dari buku Mengaji Al-Hikam karya Syekh Abu Matian Al-Maghribi. Tawakkal 'ala Allah hatta yakunal ghalibu zikrahu 'ala zikrika. Fa innal khalqa la yughnu anka minallahi syai'a. Peliharalah sikap tawakal kepada Allah sehingga zikir mengingatnya mengalahkan ingatanmu pada dirimu. Sebab makhluk tidak bisa menolongmu sama sekali dari Allah. Sahabat, jika kita tahu bahwa zikir merupakan pangkal segala kebahagiaan, maka hampirilah Allah dengan sepenuh diri kita dan tenggelam dalam zikir kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, penghuni surga tidak akan merasakan penyesalan sama sekali ketika memasuki surga, kecuali atas waktu yang mereka lewatkan di dunia tanpa zikir kepada Allah. Karena itu, mari kita pacu diri kita untuk meraih keutamaan itu. Kita gunakan semua kesempatan yang kita miliki untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Kita tegakkan tawakal kita sehingga zikir kepada Allah menguasai diri kita. Jadilah hambanya dan perhatikan larangan dan perintahnya. Hisaplah diri kita serta rendahkan ia dengan selalu menegurnya. Bil muhasabati yasilul abdu ila maqamil muraqabati. Dengan senantiasa menghisap diri, hamba akan mencapai tingkatan muraqabah. Pangkal dan poros semua jalan adalah muhasabah atau evaluasi diri. Barang siapa yang tekun menghisap dirinya, ia akan mencapai tingkatan muraqabah. Sahabat, semestinya kita memiliki waktu khusus untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Waktu terbaik adalah di penghujung siang setelah sholat wusta. Di saat seperti itu kita bisa merenungkan apa saja yang telah kita lalui di sepanjang siang. Jika sepanjang siang kita banyak melakukan ketaatan, maka bersyukur dan memujilah kepada Allah sehingga kita mendapatkan tambahan nikmat dan ketaatan. Tetapi jika kita banyak melakukan dosa dan keburukan layaknya kondisi kebanyakan manusia, maka mintalah ampunan kepada Allah dan sucikan diri kita dengan istighfar. Sebab istighfar bagaikan sabun yang menghilangkan kotoran di tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Shadaqallahul azim. Allah tidak akan mengazab mereka sementara kau Muhammad ada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka sementara mereka terus meminta ampunan. Karena itu, kalangan arif berkata, hendaklah seorang salik meminta ampunan kepada Allah selepas salat asar sebanyak 70 kali. Di sela-sela istighfarnya, ingatlah dosa-dosa yang dilakukan, kemudian mintalah ampunan khusus untuk dosa-dosa itu. Bahkan, meminta ampunan juga diperlukan ketika ia mengingat ketaatan yang dilakukan. Sebab bagi kalangan khusus yang sudah dekat kepada Allah, mengingat ketaatan termasuk dosa. Pada saat melakukan ketaatan, mereka lebih membutuhkan maafnya ketimbang ketika melakukan maksiat. Seseorang bertanya kepada Syekh As-Suhrawardi radhiyallahu anhu, "Ketika aku beramal, aku jatuh ke dalam riya. Sebaliknya, jika aku meninggalkan amal, aku melampaui batas. Apa yang harus aku lakukan?" Beliau menjawab, "Beramallah dan mintalah ampunan. Anggaplah ketaatanmu sebagai bagian dosamu. Ketaatan seperti itu lebih berpeluang untuk diterima." Hal ini diperkuat dengan istighfar yang dilakukan Nabi SAW setelah sholat sebanyak 3 kali. Sahabat, siapa saja yang menghisap dirinya semacam itu, pasti tubuhnya bersih dan hatinya menjadi suci, sehingga Tuhan tampak olehnya. Ia menyadari pengawasan Allah ketika beribadah kepadanya, seolah-olah ia melihatnya. Dalam kondisi seperti itu, hatinya menjadi halus, sedih, dan menyesali semua kelalaiannya di setiap waktu. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.